Tuhan maafkan diri. Oh iya dong mulai ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat datang di Podcast Konsep. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar BUMDes yang paling culture se-Badung. Dan kebetulan teman-teman, saya sendiri kali ini karena partner saya kena kanker. Nggak tahu saya kemana partner saya nih. Dan tentunya kita akan kenalan dulu sama UMKM yang paling culture se-Badung. Nih teman saya mana ya? Lambat sekali dia ya. Saya kira kena HIV dia ya. Sorry. Halo. Widih. Sorry beli. Siapa dua aja? Di sana udah ada. Sorry. Lah. Ya dua aja. Di mana beli? Di salah satu tempat. Cube. Iya, yang pinggir pantai. Cube di Palace. Ya dari namanya dah UMKM Brazil ini teman-teman ya. Iya, berhasil ya? Cube di Palace. Tak kira gini, tak kira Italia. Tapi gininya Black Clover ya, ini Black Clover ya. Iya. Ya Black Clover kan ya? Black Clover. Ya oke. Kayak beli nih. Iya. Lah ini orang-orangnya di depan kita. Tau gitu kan hitam tadi ya? Makanya. Sorry. Saya dari Ya. sana tuh gara-gara jauh kan di Kelan. Tapi Ya. daerah sana kan dekat. Karena saya dari Mengui ke sana agak jauh. Kalau gitu kalau kesini kan Kan abis dari store Jumbaran. Izin. Aduh lagi bentar sakit nih kena cetik ya. ya oke. Sekarang Ngobrol langsung sama beli-belinya. Tak kenal maka tak dung deng des. Yoret. Yes. Dan kita akan kenalan dulu. Beli siapa namanya beli? Halo, Tiang Gung Rai. Gung Rai. Halo, saya Wira. Gung Wira dan Gung Rai. Ya. Misi. Ini adalah UMKM asli Badung yang lokasinya ada di area Pantai Kelan, Jalan Taman Sari, Desa Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, Asia Tenggara, Asia, Dunia. Antariksa. Ya. Galaksi Bima Sakti. Langsung aja di Instagramnya Cube. @cubedpalace. Nomor telepon di 081 330835600. Oke. Ya. Ini mereka jualan kopi ya, Bro. Gung. Ya, kopi. Gung jualan kopi sama Makanan snack. snack ya. Ini boleh kita coba nggak? Boleh, silakan. Ini kali Iya, Bun. Iya, udah harusnya. Saya kira gitu. Enggak, ya ini kok makan ini baru ya waktu makan udah. Baru makan. Kita akan coba ya guys ya. Ini yang saya minum nih apa nih? Caramel. Caramel macchiato. Caramel Saya yang macchiato. beliin tuh nanya mereka. Saya yang beliin tuh. Iya kan ngapain gue nanya ke kayak mending di dia langsung ya. Iya orang langsung dari A1-nya kayak ngapain lagi? Itu karamel, ini Butterscotch. 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 Dan itu Ini vanilla. vanilla. Itu maca. Maca. Cowok banget minumnya. Dia minum maca. Cowok banget minumnya. Nah kalian berarti selain minum kopi nanti di Cube de Palace bisa nikmatin sunset sama pesawat turun tuh. Benar. Pesawat, Pesawat take off, turun ya. landing. Benar. Iya. Kapal juga di sana? Kapal ada Landing. kapal. Kapal ada. Kapal terbang. Kapal api. Kapal rongkang, enggak kapal api enggak masuk guys. Kapal tongkang mah di sana. Kalimantan. Kapal rongkang kan ada ya? Kapal-kapal nyeri Jukung. Oh, Jukung, ada jukung. Ya. Oke. Dan ini kan ini sangat inspiratif sekali. Saya udah Benar. sempat kemarin ngulik-ngulik dan ini awal berdirinya ini kalau nggak salah dari urunan beli ya. Katanya salah satunya ada yang bisnis itu dari keuntungan organ. Organ tunggal. Organ tunggal. Enggak ya. Enggak. Jadi ini boleh ceritain dikit kan nih? Oke, tak ceritain dikit aja ya. Ya, boleh nih. Boleh, saya sampai dulu boleh. Cube itu terbentuk 2022 terus Covid. Setelah Nah, itu kan gini Transisi ya? Transisi pemerintahan. pemerintahan dari di rumah ke rumah juga. Oke, ya. Sangat menjawab. 2022 progres di 2023 Februari kita mulai jualan gitu. Itu dari kelompok Sadar Wisata yaitu Pokdarwis, kita dari Pokdarwis awalnya. Terus selama 2 tahun Pokdarwis itu 2020 kita diberi dana, Kepercayaan. ya Oke. dana dan kepercayaan untuk membuat sesuatu tempat usaha baru lah yang ada di Pantai Kelan karena Pokdarwis itu kan kelompok Sadar Wisata. Jadi dia itu memviralkan, mengelola juga Pantai Kelan itu. Ah iya. Manajemen. Di manajemenin juga Termasuk ya.
mempromosikan lebih potensi-potensi tepatnya. lokalnya yang ada di sana. Oh gitu. Beli emang suaranya kayak gitu. Iya. Oh iya. Nanya aja sih, nanya aja. Beli. Tak kira lagi pila ya. Iya lagi pila gitu. Bindang. Iya, lagi bindang. Bindang. Iya, kayak suara Pikachu ya. Enggak beli ya. Enggak beli ya. Berarti ini terbentuk 2002. Udah 3 tahun ya masuk tahun ketiga. Progres 2023 Februari kita opennya. Oke. Kalau saya boleh tahu, ini ide pertama yang mencetus kok bisa buka kopi Iya, maksudnya shop kan ini? dari banyak Iya. bisnis, pilihan bisnis yang ada di Kelan seperti jualan ikan. Bukan ya, jualan ikan kan arwana kayak gitu. Ya. Kenapa harus memilih coffee shop? Pertama bukan coffee shop sih, lebih tepatnya lebih ke kayak tempat nongkrong aja sebenarnya, Oh. chill gitu. Oh, tempat ngecil. Ya, karena di saat itu kan pandemi, kita tuh kebanyakan di saat itu angkringan dulu. Iya. Nah, jadi ada rasa kayak pengen buat sesuatu di Kelan, terus karena kita selalu ngajak teman-teman tuh keluar desa, yuk ke Denpasar, yuk ke mana gitu loh. Kalau di tempat kita tuh nggak ada. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong tuh. Iya. Jadi pengen buat sesuatu. Kalau teman-teman datang dari luar tuh kita ajak di desa tuh ada tempat nongkrongnya. Oh, akhirnya dari keresahan ya, dari keresahan. Iya. Itu Jadi awalnya. jualan awalnya apa? Biasalah bir. Oh, bir minuman ya, kecil di pinggir kentang pantai. goreng ya gitu. Tapi beli gini nggak beli? Jual corn dog nggak? Benar. Jual corn dog nggak sih? Kentang Enggak pasti ya? ya. Enggak. Tapi ada lagunya loh. Apa tuh? I said the corn dog sama lu semua gitu. Gitu. I said the corn dog. Enggak gitu. Tapi dari selama promosi itu pernah ngendorse seseorang? Enggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Oh, ada lanjutan lagu itu. I said the corn dog sama lu semua ngendorse sama lu semua. I said the corn dog gitu ya. Benar. Iya. Benar. Iya, artinya enggak ya, artinya enggak. Takut ya? Ya, artinya dari keresahan. Nah, untuk dari menu sendiri nih, Beli. Yang mastermind-nya siapa? Apa tuh? Ya, sudah. Maksudnya dari menu-menu ini kan nggak mungkin sendiri kan lihat, apalagi lihat di Apakah ada YouTube teman-teman lulusan Tata Boga gitu ya, Mandu? Nih. Oh, lulusan Ada Tata di- Boga. Ya foodnya. kebetulan saya lulusan Tata Boga sama pernah kerja di hotel juga sebelumnya. Terus resign dan ikut balik lagi ke kelompok untuk ngembangin ini. Keren ya. Oke, kalau saya boleh tahu dari yang ngecil-ngecil terus pindah ke kopi berapa lama? 2 minggu. Oh, jadi baru menemukan artinya kayaknya kita tambah ada menunya gitu berarti ya? Ya, betul. Dari ngecil dari awalnya bir aja. Terus ada masukan Ada masukan dari customer juga. Kenapa nggak jual kopi aja? Ya. Oh, karena banyak peminatnya. Ya udah, kita jual gitu. Mendengarkan, mantap. Customer adalah nomor 1. Seperti Badung sekarang suka mendengarkan keluh kesah. Asik. Ini coba dulu ya. Bener. Betul. Saya sudah coba. Anda ngantuk? Enak bro. Bener. Ini kalau boleh tahu kopinya, binnya dari mana? Dari Kintamani. Dari Kintamani. Dan di Belaga ada? Ada? Boleh kita nanti sharing ya. Yes, kita harus bisa memanfaatkan segala potensi yang ada di Badung ya. Bener. Ya, kalau misalnya beli kurang garam, kita buat garam sendiri ya. Karena punya pantai. Iya, punya pantai. Tak kira. Emang nggak boleh? Usaha garam kan boleh aja. Boleh. Garam Kelan. Boleh. Ya, kita coba dulu ya. Wow. Sangat creamy ya. Sangat creamy. Ya. Ini manisnya pas, guys. Krimnya creamy sekali. Nah. Ini kopinya kopi banget teman-teman dan kebetulan juga Kopinya ngopi banget. kopinya ngopi banget. Ini gulanya sugar banget. Ya, bukan ini pas banget yang nggak suka manis dan nggak terlalu manis. Yang nggak pahit juga nggak terlalu pahit. Baik. Creamy-nya pas. Iya. Ini gelasnya gelas banget. Wow. Gelasnya pakai tali gelas. Oke, kalau boleh tahu nih sebenarnya pencetus untuk buat usaha ini siapa sebenarnya? Dari kelompok sadar wisata. Siapa pencetusnya pertama? Kita buat deh gini tempat nongkrong. Ya aku buat Nggak boleh go. cetusnya. Cetusnya itu udah karena keresahan tadi. Pengen buat tempat nongkrong. Terus mengenalkan desa Kelan nih. Karena ada satu momen yang kayak
di mana Kelan tuh? Ah betul. Saya tahu Kelan tuh cuma dagang rujak doang. Ya kadang kalau nongkrong itu kemana, dari mana asalnya gitu? Dari Kelan. Kelan tuh di mana gitu? Kalian di mana? Kelan. Kelan. Kalian. Kalian dari mana? Kok kira kau orang Batak? Kalian nih. Baru kemarin gini. Iya, artinya dari yang saya tahu dulu Kelan cuman saya dengan rujak. Tuban ya. Orang-orang paling taunya Tuban. Tuban ya. langsung lompat ke Kedonganan. Nah, mereka gitu. nggak tahu Kelan ya. Oh, sama kayak anggungan ya? Beli tahu anggungan? Enggak. Tapi penarungan tahu. Tahu. Ah, itu udah sebelum penarungan kita anggungan dulu. Nah, gitu dah rasanya beli. Sama berarti kita ya. Sama gitu. Gak ada di peta. Enggak ada di peta ya, los ya, los ya. Los. Tapi iya. Berarti beli pencetusnya. Ya. Gung pencetusnya. Saya panggilnya Gung ya, Gung. Ya, bisa sana. Gung berarti pencetusnya. Situsnya. Terus modal awalnya didanai oleh desa. Dari kelompok itu. Kelompok Pokdarus itu kan 2 tahun sudah mengelola dudukan masuk wisata Pantai Kelan. Oke. Jadi ada modal di sana. Modal jadi itu diputar. diputar lagi ke unit usaha milik Pokdarus itu. Oke. Gitu. Terus dari Pokdarus itu baru nanti di store ke desa. Balik lagi ya. Ya, jadi dia Pokdarus itu punya tiketing wisata, Cube the Palace, toilet itu juga. Toilet ya. Jadi dan parkir enggak? Parkirnya siapa yang ngelola? Parkir Desa. tuh enggak desa. Itu kan punya gini tuh Angkasa Pura. Bandara. Oh, Jadi bandara yang tempat parkir itu punyanya Angkasa Pura. jadi kita dikasih dipinjamkan lah gitu. Oke, saya baru tahu. Oke. Yang beli parkir Ya, itu parkir itu tuh. tembok-tembok itu bakar-bakar tuh milik bandara. Dia nggak pernah kesana deh. Nggak pernah saya. Di mana? Pada Jerman. Ada aja. Sebelahnya. Itu nyebrang lagi. Iya, makanya itu kan sebelahnya. Nyebrang bandara. Tapi saya maksimal ke Kelan tuh cuma dagang rujak itu aja. Rujak di mana di pantainya? Nah, yang di bandara jalan sebelah. Jalan utama tuh. Itu Yang aja. jalan ke Donganan tuh di pertigaan tuh ke kiri kan. Ya, lurus. Lurus dekat pagar bandara berarti. Ya, aduh kamu aku lokal lu banget bro. Saya nggak tahu. Iya. Dan awalnya beli waktu awal pengajuan ide itu kan dia dikasih modal yang dipercayakan dan otomatis kan saya punya ide nih. Terus pengajuan tantangan terbesarnya apa? Untuk meyakinkan desa kalau tenang ya Pak, ini saya ngelola nggak bakal Korupsi. tak pakai narkoba. Karena kan maksudnya anak muda sekarang kan ya. Ya, benar ngerti. Satu sisi rasa pengen ngembangin desa dulu ada. Jadi terus juga pengen ngajak teman-teman ke desa tuh lebih besar ketimbang untuk dipakai yang lain-lain loh. Jadi kasih modal sekian itu masih kecil modalnya dulu. Dikasih berapa modalnya? Sekitar 150 Untuk membuat kafe. untuk membuat kafe dari nol. Dari beli mesin aja kurang ya. Mesin 40 dia, 40 45 ya mesinnya. Itu dulu mesinnya kita cuma bisa nyewa. Ya nyewa. Oh ada tempatnya. Ada nyewa. Jadi cuma ruang lingkup kecil lah. Nah, di sana dah kita mulai berjalan. Sekarang udah pakai lamar Zuko. Belum. Belum ya. Belum maaf. Belum mampu. Nanya aja. Nanti karatan nanti. Iya. Dan akhirnya Akhirnya berjalan itu karena ada pemasukan pelan-pelan, akhirnya terus dipercayain kita ngelola. Gitu aja sih sebenarnya. Oh, berarti setelah buka itu berarti ada omset berarti tercipta sudah waktu itu. Ada. Oh, berarti Kan kalian, sorry saya potong ya. Ya. Berarti kalian waktu udah buka tuh laporan pertanggungjawabannya jelas berarti. jelas. Bagus. Udah punya format Yang sendiri kita. terpenting, keren. Makanya dari itu dipercaya dan karena soalnya kan belakangan ini banyak banget ada Yuwana yang tidak aktif. Benar. Ya. Lebih banyak mengeluhnya daripada melakukan hal sesuatu. Siapa ya? Dan ketika dikasih tanggung jawab, mempertanggungjawabannya nggak bisa. Ini bagus. iya. bagus. Iya, ya penting dapatnya sesuai, kita enak kerja, jadi ngapain mengambil uang lagi? Kita ikutin prosedurnya aja gitu. Kan akhirnya setelah beli jalan nih otomatis kan ada namanya promosi ya. Apa beli pakai promosi? Masa cuman titik viral awalnya tuh apa? Apakah gara-gara dari Instagram, TikTok, Facebook? Oh gini awalnya. Awalnya itu kan pandemi tuh viral tuh di Pantai Kelan. Ya momentumnya tuh. Momentum itu pesawat take off dan landing. Pesawat take off dan landing tuh. Sunsetnya bagus. Nah mulai rame memeludak. Kita dulu juga jaga parkir boleh. Itu kita di sana jaga tiket tuh, ngasih tiket tuh kita juga. Terus mulai dah membangun itu di 2022. Momentum masih banyak tuh, masih rame. Iya. Terus di saat rame tuh pas
pas kita opening langsung rame loh. Jadi ada tempat nongkrong tuh langsung dimasukin sama customer gitu. Iya. Gitu ya. Berarti kalian di Pandeglang tuh yang paling ujung berarti? Paling ujung. Yang paling spotnya paling bagus buat lihat pesawat berarti? Astagfirullah. Yang kalian dapat berarti ya? Yang Ya. paling dekat berarti? Ya betul. Berarti mana lebih dulu Cube The Palace apa teman-teman yang jualan di sebelah-sebelah itu? Kayak teman-teman yang jualan ikan goreng bakar. Nah teman-teman tuh lebih duluan dia 2016 dia. Oh. Nah, ya 2016, 2017 tuh udah mulai rame di sana. Itu khusus seafood aja. Ah, itu betul. Ya kita sebagai anak muda yang nggak ngerti seafood juga, kita beralih ke tempat nongkrong aja. Gitu. Kita pionir lah di sana pionir tempat ngopi. Biar beda ya, biar Biar beda. beda. Ya. Sesuai Iya. kiblat aja. Kiblat ngopi. Nah beli, terus kan beli kan sebelumnya bilang juga beli Wira kerja di hospitality Ya artinya. hospitality ya. Kenapa akhirnya memutuskan ketika beli dapat gaji bulanan yang pas, bonus yang besar, beli lu di Marriott lu? Enggak. Di Westin? Di Alila dulu. Oh, di Oh gede juga ya, lebih gede lagi ya. Ya. Dengan bintang 5 seperti itu memutuskan untuk tidak melanjutkan di hospitality dan fokus. Dan ini kan anggaplah awalnya tuh ini bakal untung nggak ya? Ya, Pasti ada gitu. pertimbangan plan B. Apa beli udah financial freedom sebenarnya? Apa beli ada seorang CEO yang menyamar? jujur Bli. CEO PT Laguna. Iya. Mungkin dia anak dari CEO PT gini. Keluarga Siamo. Keluarga Laguna. nonton juga deh. Tangerang aku. Nonton juga deh. Iya. Ya jadi awalnya kan aku melihat Kelan ini punya potensi gitu. Sama kita punya keresahan yang sama juga kan. Jadi di satu sisi waktu itu untuk di hotel itu terlalu kecil peluangnya. Jadi memutuskan coba di sini. Karena kan mungkin nanti ketika tempat ini berkembang kita dapat highlight juga sebagai orang yang berperan dalam mengembangkan bisnis itu. Wah, dia lebih baik menjadi legenda ya. Iya. Pikirannya lebih ke sana. Satu sisi kan masih bisa ada peluang lain. Mungkin konsultan nanti perkembangannya atau bisa ngerunning bisnis. Jadi di situ arahnya. Kuliah? Ya kuliah. Kuliahnya di Di mana? ekonomi. STP. Enggak. Polte dulu. Oh, di Poltek. Iya. Dekat ya? Di diploma 4 tadi. D3. Dari AMD. FMD. AMD. AMD. Ahli menipu dosen. Akomodasi. perhotelan. Kok bisa gini? Karena di Poltek itu perhotelannya dia menjurus. Jadi nanti di semester terakhir dia mau milih tata boga Tata krama. atau Udah kerama. tata krama ya hospitality Tata rias enggak? enggak sih tata rias. Terus ini tata dado tau gak tata dado? Tahu tata dado dong. Nah. Oh tuan dah. Ini tata dada namanya. Iya. Ya. Jadi gitu. Oke, tadi di Cube The Palace-nya berapa orang jadinya ada? Yang mengelola Cube The Palace-nya? 3 orang ya. 1, 2. Lagi satu berhalangan hadir. Oke. Siapa tuh? Siapa namanya? Itu ada Beli Putu Purnama di bagian finance. Oh, dia di beli Finance-nya. butuhnya. Oh dia bayar nota dia. Mainannya. Dia Sekarang kalian sudah mempekerjakan berapa karyawan? kurang lebih 20 sih. Damn. 20. Nanti kita sparring futsal ya. Bisa. Jangan futsal basket bisa tuh ya. Dan Itu ya apa? Nggak kiloan. Oke, itu karyawannya tuh lokal semua kah? Apa impor. naturalisasi? Impor ada dari Jakarta, ada dari Kuta Selatan, ada dari Denpasar, ada paling jauh ada dari sini juga, Dalung. Bener. Tapi saya setuju Dalung tuh jauh banget men. Dia mau berangkat ke tempat kerja 2 hari sebelum. Cuma dia pilih series. Karena gini jangan. Kayak masuk Dalung gitu. Nggak tahu keluarnya di mana. Benar. Dia ke toilet aja tuh kadang-kadang nyasar ke toilet orang. Serem banget. Dalung tuh. Ya. Oh, berarti 20 tuh dari kalau yang dari Kelan ada? Ada yang beberapa. Ada yang mau berapa? Ada beberapa cuma ya betah-betahan. Mungkin terlalu dekat juga ya kerjanya apa Apakah gimana? karena Apa dia malu dia ngajak? apa mungkin karena dekat teman yang punya males-malesan. Iya sih. Dan menjaga itu loh. Jadi kayak di saat orang lokal tuh diajak tuh mungkin bakal ada indikasi kayak males-malesan gitu sih. Iya. Saya bukan kenal, saya kan saya absen gitu. Sama kalau odalan kan libur semuanya ini. Oh iya juga ya. Ada karya udah pro desktop, libur kan Libur, ya.
Masa kan dikasih menggambel sih orang. Kayak gitu. Lulusan D3 bagus. Iya. Tapi ada teman-teman yang masih stay di ada beberapa ya. Ada beberapa. Jadi emang kalau misalkan teman-teman jujurnya lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja teman-teman. Benar. Saya udah ngerasain dulu tuh 2 tahun tuh kayak alah Tuhan. Kok orang lain dapat kerjaan bagus enggak gitu ya. Anda kerjaan bagus dulu, tapi Anda memutuskan untuk gini. Ya namanya ini kan masa lalu ya. Masa lalu. Tapi dia berani loh. Itu berarti tujuannya untuk meninggalkan, saya nih pengen memperkenalkan desa saya. Tujuannya keluar dari kerjaan yang sebelumnya ya. Iya benar-benar. Kalau saya tanya sekarang, mana lebih besar pendapatan ketika kerja apa ketika mengelola? Tapi mohon maaf sebelumnya. Tapi kalian setelah ini tetap profesional kan gajinya? Iya, Kalian sebagai founder gitu. Tetap kita kerja jadi di sana. Tetap Ya. absen juga Absen juga per hari. Per hari. 9 jam kerja. 4 jam aja cukup. 4 jam kerja. Banyak-banyak. Karena kan kita di ide ya, jadinya gimana cara tetap keep nih bertahan dengan banyaknya gempuran-gempuran coffee shop baru gitu. Walaupun menang view, cuma kan tetap kualitas yang kita jaga. Setuju. Oke, salah satunya apa? Caranya. Ini Produk. Kita boleh coba gak sih? Boleh, silakan. Jangan. Ya sekali ini kita akan coba. Nasi yang mana nih? Di sana nggak ada nasi. Nggak ada. Ada. Yang mana sih yang boleh coba? Karena tepung-tepungan cukup. Kasih dah dulu kayak produk nulisnya ini apa nih? Ini apa nih? Oke, jadi kita punya 3 varian wings yang banyak orang cari ya. Jadi ada yang original, ada yang spicy honey. Original yang mana? Yang ini. Ini original. Ya. Guys, original guys. Entah salah. Di zoom ya. One content creator. Ini ya. Terus ini? Yang ini barbecue. Nih. Yang ini? Iya. Oh ini dia tukang cukur. Barbecue. Tukang cukurku. Iya. Q itu kan ya ngantri. Oh, Q itu kan. Kiwi. Q. Iya. Oke. Nih ya. Terus Lanjut. yang itu Ini spicy honey. spicy honey. Iya. Oh, gini asam manis. Enggak ya, enggak juga. Ini ya. Nih spicy honey ya. Oke. Spicy honey. Yang mana boleh kita coba dulu? Ini menu yang best seller. aku mau angkat. Ya, yang paling banyak dicari juga ini. Oh, yang Sebenarnya ada beberapa yang kayak rice bowl dan pizza gitu banyak juga. Cuma karena kita bawa yang ini dulu. Yang simpel ya. Ya, Oke. simpel aja. Yang mana rekomend untuk dia? Cocok untuk gigi gitu. Ada nggak yang cocok untuk mulut kayak gini nih? Ini cocok dimakan. Kayak ini sih yang jujur beliau. ya. Bungut saya ini kan western banget sebenarnya jujur ya. Ketika dikasih bubur tuh aku agak ngutah Oh, sebenarnya. gitu ya. Sorry to see nih. Izin. Biasanya kalau misalnya kalau di luar tuh yang encer-encer apa dimakan? Enggak ya enggak. Jadi karena saya ini western banget nih yang mana Kayak coba yang di basic dulu, yang di Ya, original. coba yang plain dulu. soalnya original. sekarang misalnya saya makan lawar tuh Gimana? gatel-gatel. Alergi. Kalau bayar. Oke, kita coba ya beli ya. Kita silakan, coba. silakan. Boleh. Beli juga boleh kok. Ya. Walaupun udah sering makannya. Udah sering. Udah muak dia. Gitu ya. Yang mana nih beli? Yang saya ini ya. Ya, boleh. Kita akan coba guys. Minta tisu guys. Ini di. Tada. Oh iya. Silakan beli diminum, silakan diminum. Ya. Ini baru bintang tamu ya. Dia bawa minuman sendiri, bawa makanan sendiri. Ini bagus guys nih. Ya. Besok-besok yang mau. Terus menjadi bintang tamunya kayak gini yang bawa makanan, minuman sendiri. Tapi beli udah masuk ke Diskop UKMP Badung udah. Belum. Belum. Tapi INB izin semua ada. Lagi dicari. Karena kan kita dari yang nggak pernah ngurus kayak gitu sama sekali, kita mulai ke ranah itu. Oke. Itu asik. Sayang. Kok udah dipotong lu. Makan. Ini crispy banget. Ini lebih kerasa daripada ayam geprek 10.000-an di jalan ya. Oke. Oh, berarti sekarang masih ngurus izinnya? Masih ngurus Sorry saya izin. pengen makannya. Ya nggak apa-apa. Biasa gitu kan. Diprotes itu. Iya. Pengen makan diprotes, matang pembicaraan diprotes. Iya. Banyak protesnya nih. Banyak udah ya. Tapi beli untuk pengunjung nih ada nggak yang dari gini beli? Dari Kintamani. Oh, ada. Pernah ada yang dari Kintamani jauh-jauh. Dia udah datang jauh, tahu gak Tutup. dapat seat sama dia ngomong ini beli saya udah jauh, saya nggak dapat sunset ya, malah malam saya ketemunya gitu. Mendung lah pas Mendung, pas mendung dia. Oh, pas mendung. Tak kira dia datangnya. Seharusnya beli kalau dari Kintamani
jam 7 pagi udah gitu. Gantian. Ya, sama saya juga kalau ke Kintamani mau lihat sunrise, contohnya mendung juga. Adanya awan ya. Iya. Iya. Kalau misalnya dari luar negeri ada? Ada. Dari Western. Ada. Yang paling jauh. Duh, ada di orang mana? Yang apa Brazil? Iya, Brazil. Oh, masih dia waktu beli. Iya gitu lah dia main kereta-keretaan tuh. Oh gitu? Iya, keliling-keliling lah dia. Oh, oke. Kalau misalnya gitu. Misalnya di Keep the Palace ada aktiviti-aktiviti tertentu. Ada yang melakukan kayak event-event mingguan gitu, ada nggak? Kita coba ini ya. Boleh. Activity kita nggak ada sih. Kita lebih ke kayak seasonal menu bulanan. Menu bulanan. Betul. Seasonal. Seasonal menu. Siapa yang mendesain ide itu? Anda juga? Nah, kalau untuk konsep secara hiasan atau interior, di gungnya. Oh, tapi untuk menunya ada Menu ada. Misalkan dekat-dekat ngerupuk nih. Dekat-dekat ngerupuk. Ini dijadiin ogoh-ogoh. Kita tunggu panggilan lagi satu. Kita tunggu panggilan lagi kita. Balung tapel gitu. Oh, diukir-ukir gitu. Iya. Misalkan dekat-dekat galungan, oh ini dijadiin untuk babi guling gitu. Ada nggak? Enggak. Ada. Apa spesial menu hari raya ada? Ini kayak kemarin nih galungan kita punya menu serelemo. Ayam serelemo sama cumi serapah. Gitu. Ini serapah. Iya. Kok ada bawa? Itu kan menu seasonal dia bilang. Seasonal. Oh, masih galungan ini, masalah galungan. Masih Kan sih. belum penyangkal galungan. Pas kemarin hari terakhir. Oh kemarin. Iya. Itu berarti laku. Setiap season laku tuh. Kayak Laku. misalnya Imlek ada sisanya pasti laku menu tuh. Ya. Apakah Imlek ini Imlek tuh sekarang beda lagi. Misalkan dimsum, dimlek gitu. Iya. Itu misalnya. Kalau misalnya di Imlek Natal. Natal ada. Yang lagi terus. Olaf goreng ada nggak? Olaf goreng. Goreng. Olaf. Itu loh gini ya, Elsa. Salju. Ada Manusia salju. Elsa. Ada Olaf goreng. saya dulu dengar es krim goreng aja nih. Makanya gue nanya Olaf goreng. Olaf itu kan manusia es. Sekarang digoreng, nggak ada. Nggak ada. Masih enggak ada. Kalau itu menunya tuh setiap tahun seperti itu apa? Tahun ini misalnya di Imlek dimsum. Imlek tahun depannya beda lagi. Beda lagi. Oke. Gitu. Jadi konsepnya itu adalah seasonal menu tuh diciptakan untuk ya sih. Itu di Orang mau nyoba. Lapar. Nanti aja habis kalian nggak dapet yang nonton nggak dapet, makanya beli ya langsung ke coba di PLC. benar. Betul. Lanjut lagi itu kan menu kita dikit nih sebenarnya. Basic lo menunya loh. Jadi biar customer tuh balik lagi dan kita menjaring customer baru, kita juga siapin dah menu-menu burger. Itu yang seasonal. Terus apa lagi? Pasta kita coba juga. Itu untuk menggandeng atau menggait customer baru. Buat gini beli yang bagus nanti pasta Sunda Kecuh. Oh iya, pasta Sunda apa? Cekuh. Buat pasta. itu pasta orang kokoan tuh beli. Dan buat pasta kok lengket-lengket. Itu kecuh saya. Kemungkinan beli ada. Saya masih minum tadi. Nah, ada nggak pasta kepikiran buat pasta Sunda Kecuh? Apa? Sunda Ceko. Pasta Sunda Cekuh. Kemungkinan ada, mungkin nanti fusion lah. Keren ya? Fusion food ya. Fusion food ya. Gitu. Kalau boleh tahu Gum lulusan apa Gum? Jurusan desain dulu. Di kafe. DKV. Pantas bagus ini ya. DKV. Iya. Maksudnya dari packaging semua kelihatan. Ya. Anak-anak di kafe ya. Anak di kafe. Anak desain. Tapi ada, nanti kemungkinan buat Apa tuh? serapah croissant gitu enggak? Tapi bener yang ide-ide liar gitu bisa terjadi kok. Iya makanya kok Bisa. ada Olaf goreng lucu kali Ji. Bisa. Kalau boleh tahu selama jalan ini kan udah 2 tahun, ada nggak tantangannya? Banyak banget. misalnya Bil, pernah nggak Bil, kan kelihatannya Bil berkembang bisnisnya, terus di rumah tuh ngerasa kayak
nggak nyaman diteror sama hal-hal negatif. Pernah nggak ketika beli ngasih gaji dan nggak rame bulan ini besoknya mencret. Ada gini, kayak pernah nggak waktu buka malam kan? Dugo. Absurd sih. Gak kebayang. Coba gue pernah. Nggak pernah. Apa tantangannya beli? Banyak banget. Jadi di awal aja nih buka nih. H-1 kita open. Itu tanggul depan tuh longsor. Shit. Jadi abrasi. Jadi abrasi pantai. Kita H-1 buka. Langsung longsor tuh. Tanggul-tanggulnya tuh. Itu. Bis-bisnya tuh berarti ya? Ya dulu kan. Bis kan? Dulu aku nggak ngerti tentang cara konstruksi dan lain tuh. Dengan budget segitu gimana caranya Biar menjujuk jadi. gitulah Ya, istilahnya. biar jadi, Nggak ya. tahu konstruksi dan lain. Akhirnya dengan modal segitu kita coba buat. Ternyata lagi berapa bulanan langsung abrasi tuh. Nenggel lah tangga tuh. Menengel bahasa Indonesianya apa yo? Sampai dia dulu. Tergulung, dah sulung. Dah sebelum. Sampai dia dulu. Nengel. Nenggel. Apa bahasa Indonesia nenggel? Hampir. Das. Oke, itu PR buat teman-teman ya. Oke, tuh. Itu H-1. Habis itu kebakaran tadi. Kebakaran. Kebakaran ya. Gara-gara. Di bagian kitchen waktu itu. Ada korban. Enggak sih, itu gara-gara konsleting. Udah kira gara-gara lupa mandi ini. Pecat aja gitu siapnya tuh lupa matiin kompor tuh. Kontrating. Ya konsleting. Jadi dulu Beli. ada apa namanya? Showcase. Beli percaya tuh kontrating. Dia nggak tahu ya. Beli percaya tuh kontrating. Itu ada nggak seneng mau Sabotage. beli. Itu ada di sabotase tuh kalau Iya, isunya. Itu ada nggak seneng mau beli. Ada tanda-tandanya. Saya ada gininya SCTV-nya tuh. Jadi CCTV. Iya. Ya. Kenapa baru muncul sekarang? Wi? Baru ketemu. Damn. Oh iya, gini ya. Serius nih beli. Dia ada konsleting. Ada konsleting. Sleting. Dan itu ada kerugian tadi. Ya, Waktu itu. ada lumayan banyak kerugian. Jadi barang-barang yang di dalam kitchen, karena waktu itu kitchen dan bar jadi satu. Jadi Kitchen apa? kitchen sama bar kita jadi satu Oke. dulu dalam satu ruangan. Terus kita juga waktu itu baru beli mesin kopi. Jadi sekian lama baru bisa beli mesin kopi pertama. Itu mereknya Simontelli. Ah ya. Simon Celly. Simoncelli. Ya, Simoncelli. Simonelli. Simonelli ya. Oh ya Simonelli. Simoncelli. Ah gitu. Oke. Terus akhirnya karena waktu itu kan kita bukanya di sore hari. Jadi pagi kejadiannya kita nggak tahu. Nggak tahu tiba-tiba dapat kabar udah angus aja bagiannya dalam semua. Tapi depannya masih gini. Ya masih aman. Cuma dalamnya semua kan. Dalam. Oke. Kira-kira kerugian sampai 200 juta. Mungkin sampai 150. 50. 150. Iya. Modal awal tadi itu habis. Karena kan kita kan beli barang-barang tuh kayak misalnya mic-nya nih, beli 2 dulu, habis itu punya uang lagi beli 2, habis itu beli kompor, nyicil lah kita pelan-pelan Ya, selama bertahap, setahun tuh. bertahap. Oke. Terus sekarang habis tuh kan lumayan. Benar. Oke, saya balik lagi ya. Sedih nggak beli? Hah? Sedih nggak? Cuma nangis saja dikit. Nangis benar? Nangis lah. Enggak apa-apa nangis. Wajar ya wajar. Sama Perjuangan 2 tahun. Tapi saya harus beli wajar beli nangis. Kalau teman saya tuh nggak nangis stroke dia besoknya. Ya. Ya, enggak. Ginjal aja ya takutnya. Ginjal aja takutnya. Enggak, kita balik lagi beli sorry balik lagi ke awal. Konsleting. Resleting. Balik ke awal. Tadi kan modalnya 100 juta dikasih ya. 100 juta. Pas ya. 150-an lah. 150. Berapa bulan untuk Bener kaget loh. Enggak. Beranya. Tapi berapa lama recovernya beli setelah kejadian? Yang mana nih? Yang Nah, itu. kebakaran. Sebenarnya kita tuh cover cepat tuh gara-gara bantuan dari LPD. LPD Klan. LPD Klan. Kita Tadi kelan. sangat berterima kasih kepada LPD Klan. Apa jaminan LPD Klan di? Hah? Saya. Dua buah ginjal, 2 buah ginjal. paru-paru, 2 buah kantong mata dan kornea.
Karena di saya gitu soalnya. Kalau gitu beli. Kalau ke LPD di Kelan tuh, itu termasuk diberi kemudahan kah untuk meminjam misalnya beli kan dari sana juga di Kelan. Gongnya di sana juga. Diberi kemudahan kah dikasih bunga yang rendah atau gimana? Apa normal-normal saja? Dikasih kemudahan sih udah pasti itu. Terus ya karena ini milik desa jadi kan banyak yang menjamin dari bendesa juga ikut. Jadi orang tua klien-kliennya. di seperti di Banjar gitu ya sebenarnya. Keren ya. Itu dikasih kemudahan itulah salah satunya. Terus recovernya tuh juga gara-gara mikir gini sih kayak karyawan yang ini nih Iya. diapain gitu loh. Kita harus ngegaji karyawan Mas pikirannya. Berarti selama setelah kebakaran itu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan guys. Masih tetap bayar gaji karyawan. Tetap. Mantap. Bulan profesional. Nah setelah akhirnya terjadi konsleting listrik nih beli atau bencana ini, ada nggak SOP terbaru yang kalian buat? Ada. Jadi sebenarnya dari showcase itu ada jarak dari Stok kontak dan itu. showcase. Kita kasih jarak. Itu terus kayak apa namanya? Kaloan. Apar kita tambah lagi. Dulu kan cuma 1 aja punya. Sekarang kita banyain lagi terus sama selalu ngecek sebelum closing. Ya, Iya. itu. Dan juga nambah CCTV. Di kitchen. Di kitchen di semua sudut. Nah kayak tadi saya bilang beli. Orang nggak konsleting listrik nggak tuh orang ada yang nyiramin bensin lah warnanya. Enggak ya. Soalnya bencana kan kita nggak tahu. Kok nggak sulzon aja? Bencana itu benar ada kata rencana di sana. Rencana kan? Damn. Sebuah konspirasi Ci. Emang kayak banjir kan direncanakan Iya. kayu banyak. Masuk. Banjir di Brazil. Iya. Dan seneng banget ya mancingin cuma 1 ya. Setelah coffee shopnya berjalan nih beli. Gimana sih reaksi masyarakat masyarakat sekitar dan utamanya ini kan desa adat di sana ya? Apakah ada perubahan persepsi? Mungkin dari yang awalnya nggak yakin sama konsistensinya Yohane, tapi setelah lihat progresnya jadi makin Ya, oke, gini deh, awalnya dulu. kok berkulit nih omongan gue? Ya, gini awalnya dulu. Ini kan Pak Darwis. Di Kelan itu kan ada 3 banyak ya? 4. Dua. Dua Ada banyak. tagline-nya nggak beli? Ada tagline-nya Pok Darwis tuh. Jaya. Pok Darwis, wis. Itu Ceriwis. Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya. Ada 2 Banjar. Nih kalian berdua nih, Anda berdua nih dari 2 Banjar berbeda atau sama? Kebetulan sama. Tapi Polres itu gabungan dari kedua Banjar. Nah itu dah. Kalau sana kan kalian udah berdua sudah megang nih. Kalau beli putu yang tadi itu Banjar sama juga. Beda. Oh berarti udah ada perwakilan berarti. Ini sebenarnya kesadaran kita sebagai anak muda kah atau ditunjuk memang dari desa sebelum itu? Ditunjuk sih di masuk Polres ditunjuk. Oke. Nah, kenapa bisa Tiang yang lola bertiga itu di Polres di KIP itu karena di saat pandemi itu kan terbentuknya Polres itu orang-orang kan nggak kerja. Maksudnya jadwal kerjanya sedikit lah. Masih aktif-aktif. Nah, di 2023 itu mulai dah ke rutinitas masing-masing. Nah, jadi yang bertahan tuh yang kan baru lulus kuliah tuh juga. Tiang disuruh gitu. Kalau ini, kalau Wira? Udah kerja waktu Udah itu. kerja, tapi bisa mengimbangi waktunya Bisa, untuk ini. bisa. Tapi katanya waktu itu beli kerja di Kamboja ya? Nggak, tadi udah. Gak balik-balik saya. Setrum. Gak balik-balik. Alila. Dia Alila. Oke, baru masuk ke pertanyaan ini. Setelah misalnya Pak Darwis, BPS sudah besar seperti sekarang nih, ada nggak orang-orang yang merasa, kayak Yogen man kira gitu mas sudah kan tadi kan? Mungkin ada berpikir seperti itu, cuma kan kalau dilihat dari segi laporan dan lain bisa dicek bahwa ini memang pure bisnis gitu. Pembukuannya jelas ya? Jelas Ya, pembukuannya. kita juga transparan untuk hal-hal keuangan gitu. Jadi semua warga desa bisa lihat dari LPD. Nah ini yang patut kalian pelajari, wahai generasi muda Badung. Wahai bujang semua. Ya. Jadi kalau misalnya bujangan. Ya. Itu kalian kalau misalnya kalau nggak percaya silahkan langsung ya karena ini terbuka. Ya terbuka. Dan itu yang paling penting teman-teman biar nggak ada slack karena
uang itu nggak ada temennya. Benar. Setuju saya. Setuju nggak beli? Benar. Saya beli kuliah di daerah Tukat-Tukat tuh nggak beli bukan? Oh, di kelasnya ternyata. Ya? Berarti mungkin ada omongan-omongan orang. Cuma kan kalian bisa tunjukin dengan data dan fakta kan ya. ada fakta. Iya. Tapi selama ini berjalannya bisnis ini, sorry, Beli kiloan. ya agak. Nah? Beli apa? Ya apa agak? Setelah coba dipilih Cina jalan ini, ada nggak inspirasi dari Yohana lain tuh ngobrol ke beli? Yang cara nengek ini beli? Yang cara nengek bandara beli? Angkasa Pura. Ya. Lebih tepatnya mereka nggak tahu sih. Dikira itu punya pribadi. Oh. Sama kayak belinya tuh. Gitu. Dikira punya investor. Ah. Padahal yang banyak orang lokal ya. Nah, Tuh, baru namanya punya Inggris, desa, gitu. kira investor yang punya. Benar. Tapi setelah tahu mereka terus gimana? Pasti gitu. Ya tak kasih tahu lah bahwa ini punya desa. Terus mereka kayak emang bisa ya, maksudnya anak muda tuh kolaborasi sama desa, gitu kan. Itu challenge-nya mereka sebenarnya di desa adat masing-masing tuh. Bener-bener. Karena kan Oke. Ada nggak Yohana dari atau kelompok Pok Darwis dari luar Study Kiss ke sana? Study banding. Study banding. ada sih. Nanya-nanya. Ada banyak kok kayak anak-anak kampus tuh nanya-nanya juga sering. Iya nggak karena ini lumayan gimana dia bilang ya unik berani desanya. Berani yang pertama. Lumayan bless you. Lumayan berani sih desa memberikan kepercayaan kepada anak muda. Kalian kan belum punya pengalaman waktu itu kan? Belum. Dan kalian dikasih kepercayaan dan kalian bisa mengemban itu hal yang sangat luar biasa. Ya. Ketika anak-anak lain lebih mau ngetambahkan beli knalpot brong, Ya. CRF. Fastmat, Speaker Ohlin, tapi beli memilih untuk membuka usaha. Iya. Iya. Respect. Saya sih terutama sama desanya. Sama kalian di sana yang dua Banjar dan mau sharing lah istilahnya. Berarti ada anak kampus ke sana juga. Anak kampus study sering. banding. Desa, saya pengen nanya desa, ada nggak desa? Desa. Yohana tuh. Apa mereka nggak ngeh itu punya? Nggak ngeh sih mereka. Nggak ngeh sih kayaknya. Kemarin kan pas UMKM tuh, HUT Badungnya. Oh iya kalian buka ya? Buka. Ya, Oh, lokal hero. Harus masuk. Nah itu kan nanya juga sama pokoknya beli-beli itu lah, beli-beli dia jual es krim kalau nggak salah. Habis itu kita sharing-sharing lah bahwa dia cerita kalau ini punya desa. Kaget mereka jadi kayak anjay. Kaget banget. Gitu, kayak, emang bisa ya? Jadi masih banyak orang yang bilang nggak mungkinan itu loh. Iya. Karena mungkin nama beli ya. Namanya mungkin ya dari nama saya bilang dia coba DPLC. Iya. Oh ini pasti orang bule punya padahal desa sendiri. Contohnya kan orang sering lihat baru namanya Inggris, investor yang punya sama kayak ada teman saya beli. Namanya tuh Nak Trunolah nih dikira orang Belanda yang punya. Ternyata Orang Belanda emang. Itu cuman Ya. pencucian uang tuh sih. banyak cabangnya. Iya makanya pencucian uang itu. Serius. Dibuka belakang itu. Isinya. Enggak gini. Kalau saya sih bukan ke nama ya. Saya mikirnya gini karena terkadang desa itu kalau misalnya ngelola dana desa, Bukan karena nama. ya bukan karena nama mereka diketahuin bahwa ini punya gara-gara desa yang punya gitu, gara-gara nama Aktif Pelis kan. Nggak, saya pikir mungkin orang-orang berpikir nggak mungkin lah desa ngasih dana ke gini. Nggak mungkin lah desa itu mengeluarkan dana desa untuk ngelola kafe. Paling buat BUMDes mereka. Nah, buat pasar, buat koperasi. Buat pertasop, Buat Nah, kan kebanyakan desa itu sebenarnya itu ngelola dananya. Dan ini seharusnya desa-desa lain harus mencontoh nih, berani mengeluarkan dana untuk kepada generasi muda. ya, akan dan jadi tulang punggung membuat sebuah lapangan kerja Iya. baru. selain membuat daripada buka BUMDes. Mungkin Ya mungkin karena nggak ngerti di bidang itu ya. Iya. Ya. Tapi seharusnya ini bagus berarti desanya mau berkolaborasi dengan anak muda yang mau mendengar. Bagus. Kali keren gini ya pemimpin di sana. Berani beda itu baik. Betul. Ya tepuk tangan dulu. Udah goseng? Belum. Tak kira udah.
Stick the finger bro, enak banget sumpah. Nah. Bener-bener. Ini benar-benar dia lapar guys. Kalian boleh juga kalau misalnya kalian mau nyoba masakan, mungkin kalian nggak pernah nyoba kan makanan kalian kan? Enggak, dia udah muak ya. Nggak, kalau misalnya kalian terbuka nggak dengan masukan dari karyawan kalian juga? Sangat terbuka. Kalau misalnya karyawan kalian yang di kitchen khususnya di kitchen punya kayaknya menu kini lu nggak bawa ke tukang sebagai ini. Iya. Ada nggak? Ada. Jadi enggak dari karyawan aja, tapi juga dari customer untuk improve pelayanan. Jadi biasanya kita kalau di makanan tuh ada sedikit aja komplain, kita udah berbenah. Kita menjaga sekali kualitas di tahun-tahun ini untuk perkembangan biar stable lah artinya. Untuk karyawan, untuk inovasi, kita juga cari mungkin makanan yang lagi viral apa, terus bisa diadaptasi. Terus dari karyawan kayak gimana, ada masukan kayak gini mungkin bikin beli. Oh ya, nanti dipertimbangin. Karena kan bisa bikin apa tapi belum tentu bisa Diterima. dijalani di operasional. Oke. Gitu. Karena kan space kitchennya kan kecil, gak sebesar kitchen di restoran. 2x1? Toilet. Enggak aku nanya, kan kecil kan. Kecil. Wah, 3x3 ya? Berapa? 5x5. Oh, 5 5 kali 5. 5. Cukup lagi dia lah. Lagi di kitchennya ada berkamar saya. Iya benar. Berarti kalian setiap bulan apa setiap minggu mengadakan evaluasi kayak gitu? Setiap bulan. Setiap bulan. Oh. Untuk meeting. R&D set and develop produk itu setiap bulan mendekati event. Jadi misalnya kayak ada galungan nih, kayak hari bulan kemarin, langsung kita riset mau bikin menu apa, terus dibuat kayak gimana, taste-nya lebih kemana. Oke. Lucu ngobrolnya sambil gini nih. Coba. Oke. Coba. Tes. Ya oke. Kayak suara Jadi saya iya. Ah iya itu. Apa itu? Bakso borak. Bakso borak. Gini, berarti kan kalian sudah mengembangkan nih target kalian ke depannya apa sih yang dipengen dicapai dari Keep the Palace nih? Mungkin lebih punya varian menu yang baru ya, karena kan kita pakai menu yang reguler tuh udah lama juga. Terus satu sisi kita pengen ngembangin hal yang baru aja sih mungkin dari segi makanan atau minuman gitu. Makanan minuman. Ya. Kalau Gong? di activity sih mungkin bakal Itu fantastis. nambah kayak karena bosen di-dijian terus mungkin dia Lomba kano. bener. Jadi kita collab mungkin nanti sama apa? Triathlon. Kita adain sunset trip nanti. Keren. Bagus nih. Bagus. Gitu. Ini kita gini ya. Kontak-kontakan ya untuk activity ya. Sepertinya saya mempunyai ide. Aku ada ide. Asik. Serius. Nah ini artinya bakal Tunggu ya makan dulu ya. nggak kira. Bakal. Berarti targetnya nama activity dan Wira pengen nambah menu berarti ya. Iya. Tapi menurut kalian target market kalian sudah ada berarti? Sudah pas nggak yang untuk saat ini? Sudah sih, anak muda memang. Targetnya memang anak muda dan dominan yang memang datang ke sana anak muda. Iya, emang kesana arahnya sih. Jakarta ada. Jakarta ada. Ya malah yang dari Jakarta tuh banyak juga yang tahu. Karena kan pernah ada suatu momen itu lagi nongkrong di mana terus ada mungkin orang dari Jakarta dia ngomong, "Yuk, nanti ke pantai nih, ada coffee shop di pantai nih, ada untanya juga deket sana. Namanya Keep the Palace gitu." Sudah kaget kan dengar. Tempat saya gitu. Oke, balik lagi ya. Sorry, saya balik ke awal. Keep the Palace itu artinya apa? Istana Istana kubus. yang berbentuk kubus. Ini yang ngasih namanya apa? Dia Itu bahasa apa? Prancis. French. Gitu. Jadi sebenarnya Oh, setelah Cube itu kubus ya? ya, Ya. dulu bentuknya bangunan kotak itu loh. Kayak Magic Dial ya? Kayak box styrofoam tuh bentuknya. Ya. Oh, Kotak gitu terus bertapa kan apa namanya bagusnya. Terus lah cube karena gampang diucapin cube. Ya. tak kira Cube itu S serius ya? Nah, karena banyak yang mikir gitu pasti udah tahu dah pasti orang bakal ngewalek S cube. S Cube, Nah, ya, kan serius ya? buatin nama panjangnya apa nih? Istana dia karena deket pantai kan, Istana Kubus gitu. Oh, Palace itu. Wah, cepat kan. Terus untuk gininya kok bisa pakai eBay? Mana? eBay. Nih. Nah, Nih. apa tuh? Oh, tuh kerang tuh. Ini kerang nih. Kerang. Tak kira iblis di gini nih di Black Clover.
Ya tapi mungkin ada unsur-unsur itunya sih. Iya kan ya? Di Karena Black Clover kita- mana nonton Black Clover sini? Nggak ada. Masa nggak nonton? Karena Black Clover? ya agak-agak rebel dulu lah dikit. stylenya. Yes. Oh, berarti gue juga desain nih. Desain juga. Sudah dihakikan? Oh, daftar belum ya? Ya cuma desain lepas-lepas gitu. Sekarang Tapi harus haki itu harus haki. Hah? Sebagai anak desain mah pasti mengerti kan? Ya. Fungsi haki seperti apa. Bener. Gitu. Biar hidup motornya. Tuh haki. Wah, Yang batu-batu itu. Aki-aki. Iya, ya giliran. Oke. Nah, ini satu lagi nih. Kan biasanya banyak ada pengusaha-pengusaha muda yang nggak berani menerima kritik ya, pertama. Dan juga tidak berani menerima masukan dari customer. Kalian pernah nggak sih nerima kritik di Google Review? sangat sering Itu kalian baca? kita baca. Kalau bisa dilihat di awal mungkin paling bawah tuh reviewnya banyak yang buruk banget. Nyak. Hancur kali dah. Hmm. Dari situ kita belajar untuk memperbaiki operasional, pelayanan juga. Kan kita di servis ada waiter juga harus diperbaikin. Mungkin gimana harus tetap senyum untuk berkomunikasi. Hospitality. Ya hospitality kita perbaikin. Ya. Iya. Hmm. Senyum sapa sempal. Senyum siapa? Gitu. Beli. Ada gak sih customer yang baik? Dalam artian gini, customer itu kan ada dua. Yang bener-bener bad reviewnya kayak saklek banget Iya, itu iya. nggak boleh dipatahin statementnya. Dan ada customer baik yang saya pengen ngomong sama manajernya ada nggak atau ownernya, kita duduk bareng, beli saya dapat yang kayak ini kurang. Atau yang mungkin customer berak menurut saya itu adalah customer yang sering viralin langsung. Ya. Kalau bisa langsung ngomong secara langsung gitu loh. Ada, pernah sih. Kalau yang ngobrol enak itu kita ya pasti minta maaf kalau ada pelayanan yang buruk atau enggak makanan yang kurang sesuai. Itu terus kita bakal pasti ganti. Terus kita kasih komplimen lagi misalkan apa Minuman, makanan. Jadi kalau misalkan miss dikit nih 30 menit belum keluar makanan kasih komplimen karena SOP kita tuh 15 menit paling lama harus makanan keluar. Iya. Gitu. Bagus nih. Dijamin ya? Dijamin. Enggak kayak yang lain kita sengaja ada berkaca dulu zaman dulu itu 45 menit sebuah kentang goreng aja. Sebuah kentang goreng 45 menit. Oh, masih gini nggak dia tuh masih apa namanya manen ngangetin pakai itu apa namanya deep fryer yang 2 tapi apinya jauh. Nggak tak kira dari manen mengupas ngerendam. Mungkir. Karena memang space kita kan cuma 5x5. Itu dibagi 3 section, kitchen, kasir, bar. Oh, space-nya 5x5 tuh dulu Ya, apa sekarang? Dulu. Oh, sekarang 5x5 kitchen aja. Kitchen aja. Ini gagah nih. Gitu Ya, jadi tuh. makanya lama. Sekarang berapa luasnya udah? Masih segitu cuma kita Satu arah lebih ya? tata ulang lah. Di mana tempatnya yang cocok, di mana bisa nampung tamu yang lebih banyak. Tata ruangnya sih sebenarnya. Oke. Nanti kita main sana ya. Nanti kita main sana. Iya, benar-benar. iya. Nanti Ya, boleh. kita main di sana ya, siap banyak ya. Iya, ya boleh. Silakan. Logonya kan di aku ya. Enggak sih. Oke. Diajak atau enggak tahu aku. Rame. Oke, kalau boleh nanya terakhir aja nih. Boleh. Omset. Enggak boleh itu rahasia. Enggak. Kalau misalnya seandainya omsetnya menurut kalian sekarang Menjanjikan atau tidak ya, gitu aja. Nah, itu dah. Sekarang sama yang dulu lebih besar mana? Ya sekarang lah. sekarang. Dari tempat juga udah lebih mending sekarang sih. Cuma kalau ngelihat Keep sekarang kan namanya berproses ya. Semua harus jatuh bangun dulu baru bisa nyampe di tahap ini. Itu dah, Gitu benar. dulu. Kalau ngelihat langsung, dapat sekian. Wah enak nih orang-orang tuh. Tapi kan proses di balik itu kan nggak tahu. Oh banyak ada orang hanya melihat hasil Akhir. jadinya Iya. aja daripada Ya- berproses. Ya kan aku awal gini apa namanya? Keep tuh 2 bulan gak digaji. Wah, sama. Nanti buat gini aja kalian yang sekarang. Di 2 bulan, saya 3 bulan. Itu dah jadi kalau emang totalitas ya jalanin. Jalanin aja. Saya takutin gaji saya depositoin. 2 bulan? 3 bulan. 4 bulan nanti tunggu lagi. Tanggal 15 angus. Nggak gini nanti sekarang caranya gampang aja biar orang-orang tahu kita berproses tuh.
Tadi isi foto waktu tahun 2023 tuh sudah panjang. Mana yang gitu tuh. Jadi gitaf, gitaf. Iya, kan itu trennya sekarang gitu Mbak nanti. Berarti omsetnya sekarang lebih menyanyikan. Ya. Untuk gaji karyawan UMR kah? Sudah akan mencapai. Kalau dihitung-hitung nyampe sih. Nyampe dia. Bagus. Nyampe. Berarti omsetnya sudah bisa. BPJS Lagi proses. langsung nggak beli ya. Mantap, Bro. Ketenaga kerjaan, kesehatan. proses. Ya kan kita nggak tahu maksudnya musibah yang ada di tiba-tiba. Kita nyoba dulu, maksudnya gimana sih biar profesional dulu. Kita belajar di sini. Oke, kalau kalian mau profesional berarti kalian bahkan ubah jadi PT. Itu beda lagi. Itu kan kita koordinasi sama desa adatnya. Oke. Gitu. Maksudnya dari segi kemanusiaan. Bagus. Karyawan tuh kita harus bagi tim. Sejahterakan dulu ya. Karyawan sejahtera. Pasti semua rezekinya selalu ada. Ya, gitu prinsipnya memang. Tapi kalau misalkan karyawannya ya sebagai anak muda Baru kita tadi nonton videonya Gofar loh. Ini Ustaz sendiri bro. Yo Ustaz sendiri bro. kita menemukan. Yoi. Sebagai anak muda, ada nggak pembelajaran yang didapatkan setelah berhasil mengelola usaha berbasis dana desa? Boleh dong kasih tips untuk desa adat ini yang punya pemuda kreatif tapi bingung mau mulai usaha apa? Kalau dari saya sendiri sih banyak hal yang kita dapat ketika kita memulai mengembangkan potensi desa ya. Terutama kita bisa mengenal potensi kita lebih dalam lagi kayak gimana, terus mau dikembangin kayak gimana lagi lebih ada. Terus mungkin peluang untuk kita sendiri karena kita udah mengelola bisnis kan, otomatis kita bisa ngelola sendiri juga. Atau mau konsulting ke orang lain juga bisa gitu. Kalau Gong, tips and trick caranya berani membuka hal baru di desa. Ya penting ada asas kepercayaan sih dan tanggung jawab itu dulu. Terus dana desa tuh nggak harus tentang coffee shop ya, karena kita melihat desa masing-masing kan punya peluangnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau bisa lihat peluangnya mungkin Arum Jeram kan Potensi ya. juga dan lain. Yang penting asas kepercayaan dan tanggung jawab. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya Bener. lucky. Keberuntungan. Keberuntungan kan? Ya. Mantap Gong. Aja Gong. Dari 100. Kerja keras berapa persen, keberuntungan berapa persen? Keberuntungan 40% sih. Artinya kerja keras 60%. 60%. No. Oke, berarti itu tipsnya Gong ya. Nah, gue tiba-tiba agak gaduh. Saya minta ya. Ini mau. Udah banyak kali Pak Gong minta nanti. Mau. Nggak mau. Oke, jadi itu tadi pesan dari Gong siapa? Dewasa ya. Gong Hari. Gorai. Oh, Gong Rai sama Wira. Bagus hari ini. Yang terpenting tadi bagi anak muda di desa masing-masing. Nah, sebenarnya bagus aja apa yang dibilang men. Potensinya tergantung daerah nih. Kalau misalkan aku diam di utara nih, aku bakal buat bawang goreng, ekspor impor. Bisa. Kalau catatannya kalau disupport oleh desa. Dan didukung oleh desa. Terkadang terkadang anak muda di desa-desa itu punya ide yang liar, punya potensi yang banyak, besar juga, desanya punya potensi juga, anak mudanya punya potensi juga, tapi kadang-kadang support tidak dibantu. Kalau kalian ini kan disupport, bagus ya, acungi jempol untuk desa adat Kelan yang sudah mensupport generasi mudanya. Dan kami harap juga mungkin desa-desa yang lain bisa mencontoh juga ya desa-desa di mungkin bapak-bapak yang di sana bisa kalau anak-anak stuck tuh, oh ya udah buat lalapan lah. Boleh. Yang Yang kecil aja bang, ringan dulu. Ya penting hal positif dilakukan. Iya. Benar. Daripada pakai narkoba. Daripada rek-rekan juga. Rek-rekan udah ada tracknya, ngapain bingung? Iya. Tinggal ke track aja. Di mana? Sana aja. Oke. Oke, jadi itu tadi terima kasih Gong Terima kasih, Rai. Gong Rai sama Wira ya. Thank you Ya. very much. Yes. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya dan ini enak sekali dan teman-teman. Satu teman-teman. Ayo. Oke, jangan lupa Penutup reminder follow Instagram, TikTok, Facebook @pemkap_badung dan subscribe YouTube channel Pemkap Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Om Santi. Semuanya sama Gong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Dan Oke. salam kebajikan. Mantap loh.